Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini untuk beribadah dan memuji nama Tuhan. Saya menyambut kepada Bapak Ibu Saudara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Heru bisa bersama-sama hadir di tempat ini. Terima kasih Pendeta atas kehadirannya. Terima kasih juga untuk Pak Agus dan keluarga bisa bersama-sama juga hadir di tempat ini beribadah dengan kami. Saya juga menyambut dan mengucapkan terima kasih pada hambanya Pendeta Miki. Kami bersyukur kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini untuk beribadah dengan kami. Saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Selamat datang, selamat beribadah. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Mazmur 92 ayat 1-4. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat dan kemurahan-Mu yang terus tercurah dalam kehidupan kami hari demi hari. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan melalui penyembahan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati waktu ibadah kami ini ya Bapa. Kami juga siap belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya menyambut kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita boleh hadir di tempat ini dengan penuh sukacita dan bergembira. Saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau give your five atau toast dengan teman kanan kirinya. Katakan, mari bersukacita. Selanjutnya kita mau terima sukacita surga. Biarlah sukacita Allah yang memberi kekuatan bagi hidup kita.
Sebab Tuhan yang maha besar, yang patut kita puji, Ia Yesus, Tuhan kita yang dahsyat. Ia layak kita sembah, kita lebih lagi memuji Tuhan. Pujian, nyanyian pujian. How great Thou art, maha besar Tuhan. Panggilan memberi pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Pujian persembahan ada lagu dalam hatiku atau persembahan berbeda. Yesus, jangan takut, ku besertamu, hidupku
persembahan. Tuhan, ini adalah sebagian dari berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Tuhan, memang sebenarnya tidak ada artinya Tuhan berapapun yang kami berikan kepadamu, karena Engkau sudah memberikan diri-Mu sendiri untuk kami. Oleh karena itu kami memuji Engkau, dan tolonglah Tuhan, apa yang kami berikan ini Tuhan benar-benar keluar dari dalam hati kami dan benar-benar untuk perluasan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, karena dari situlah maka kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Putra-Mu yang tunggal kami alaskan doa ini. Amin. Silakan. Berkati persembahan. Di pagi hari yang cerah ini, saat ini juga kita akan mendengarkan pujian istimewa dari anak-anak sekolah minggu. Mari anak-anak silakan persiapkan dirinya.
Puji nama Tuhan, kita ada anak-anak kecil yang boleh memberikan semangat bagi kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan lebih semangat kembali. Saat ini kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Saya mengundang kembali Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan hari ini. Biarlah kita boleh menghormati firman Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita dari Matius 6 ayat 31 sampai 33. Untuk ayat yang genap boleh Bapak Ibu Saudara, ayat yang ganjil boleh kan? Mulai dari ayat yang 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi kamu bisa tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Berbahagialah bagi setiap kita yang boleh mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Jemaat boleh duduk kembali. Tema pada pagi hari ini adalah He is Caring Person yang akan disampaikan oleh PDM Thomas Aditya STH. Kita boleh merindukan firman-Nya, firman Tuhan yang menuntun hidup kita ke jalan yang terang. Kita persiapkan dengan pujian, nyanyian pujian, firman hidup kekal. sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Dan sebentar kami siap belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan.
sehingga kami ketika keluar dari tempat ini, kami semakin kuat iman kami ya Bapa, semakin percaya bahwa Tuhan kami yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa, dan semakin kami mempunyai pengharapan di dalam Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan ketika kami belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap belajar. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Nah, tidak terasa sudah di minggu terakhir di bulan 9. 3 bulan lagi kita juga akan mengakhiri tahun ini yaitu 2024. Tidak terasa 9 bulan kita sudah melalui kehidupan musim-musim yang kita lalui. Bapak Ibu Saudara, pada bulan ini kita akan belajar mengenai pribadi Tuhan. Masih ingat Bapak Ibu Saudara minggu lalu kita bahas apa? Ada? Minggu lalu Pendeta Edwin menyampaikan tentang Allah yang tidak terbatas. Pada kesempatan hari ini kita belajar bahwa Tuhan kita adalah pribadi yang peduli dengan kita. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 6. Boleh next? Kita baca dari ayat 25 sampai ayat 34. Kita bisa baca silih berganti. Saya ayat 25, Bapak Ibu Saudara ayat 26. Kita baca silih berganti sampai ayat 34. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada makanan? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga batu bidadari yang tumbuh tanpa berbeda tanpa mengembang. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, awan mendandangi rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang berpercaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, seiring berjalannya kita pasti ada namanya khawatir. Ada yang di sini yang tidak pernah khawatir? Berarti semuanya normal, manusia ada khawatir. Kalau tidak ada berarti bukan manusia. Mungkin sudah tahapnya udah seperti malaikat yang tidak memikirkan hal-hal yang di dunia. Bapak Ibu Saudara, tetapi pada kesempatan pagi hari ini Tuhan mengajarkan bahwa Yesus adalah pribadi yang peduli dengan kita. Pada kesempatan pagi hari ini kita belajar dua hal kebenaran firman Tuhan yang kita sudah membacanya dari Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, sebelumnya saya membrowsing, ternyata di Indonesia, yaitu
banyak orang yang mengalami gangguan jiwa atau mental. Salah satunya yaitu mengenai kekhawatiran. Bahkan dikatakan, ini dari Kemenkes ya Bapak Ibu Saudara, di Indonesia orang dengan gangguan jiwa kurang lebih 1 dari 5 orang. Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk yang mencapai 250 juta jiwa, jumlah mereka yang rentan mengalami masalah gangguan jiwa mencapai 20%. Tapi Ibu Saudara, 20% itu bukan angka sedikit, itu banyak. Bahkan di next, menurut data yang dimuat dari laman Our Better World dari Kementerian Kesehatan 2013, yaitu sekitar 9 juta penduduk Indonesia mengalami depresi. 9 juta Bapak Ibu Saudara. Termasuk kita atau enggak Bapak Ibu Saudara? Termasuk. Saya juga bisa termasuk. Adapun sebagai akibatnya ditemukan 3,4 kasus bunuh diri per 100.000 orang di Indonesia. Bahkan Bapak Ibu Saudara, saya berusaha mencari, bahkan ada hasil survei dikatakan generasi Z yang lebih parah, yaitu mereka stres mengenai biaya hidup. Lumayan tinggi Bapak Ibu Saudara, 53%. Makanya Bapak Ibu Saudara, generasi muda sekarang, healing, butuhnya healing, karena kebanyakan stres, belum menghadapi benar-benar kehidupan, tapi dia udah memikirkan bagaimana ya saya ke depan, terlalu over, memikirkan segala sesuatu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, banyak yang kita temui di berita-berita anak-anak muda yang bunuh diri. Bahkan sampai kemudian bisa terjadi. Seorang dokter kemarin di berita bunuh diri. Ini bukan masalah hal sepele Bapak Ibu Saudara, tapi saking banyaknya kekhawatiran yang ada di dalam dirinya, sampai lupa ada pribadi yang sangat peduli dengan kita. Boleh next? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Yesus memahami kebutuhan kita. Dikatakan di ayat 30 dan 31, jadi jika demikian Allah mendadangi rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendadangi kamu? Kata-kata tidaklah Ia akan terlebih lagi mendadangi kamu. Hai orang-orang yang kurang percaya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, dan apa yang kami pakai. Tapi Ibu Saudara, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita semua, bukan hanya bunga-bunga yang di padang Tuhan ciptakan dan mereka bisa tumbuh. Kita, Tuhan pun tahu Bapak Ibu Saudara, kebutuhan kita satu persatu. Bayangkan Indonesia tadi yang mencapai 250 jiwa, hanya Indonesia. Tuhan tahu setiap manusia yang ada, kebutuhannya apa saja. Makanya firman Tuhan ini dikatakan, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendadangi kamu. Firman Tuhan ini menunjukkan bahwa kebanyakan kita khawatir akan dasar kehidupan kita, yaitu pangan, pakan, dan sandang. Bapak Ibu Saudara, ketika tadi di ayat 25 Tuhan berbicara, kenapa sih kita selalu khawatir apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita khawatir karena sebenarnya hal itu belum terjadi. Tapi kita udah berpikir, aduh anak saya udah mau sekolah nih, gimana ya kebutuhan hidupnya,
gimana biaya sekolahnya, oh besok gimana ya makannya, besok gimana ya anak saya kalau sakit dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus bukan hanya mengerti kebutuhan kita, tetapi Ia juga sangat-sangat memahami sampai kebutuhan yang mungkin kecil di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih anak-anak, apakah kita memikirkan kebutuhan kita untuk masa depan? Tidak pernah. Tetapi ketika kita punya anak, orang tua akan berusaha mencukupi kebutuhan anaknya, dan dia tahu apa yang dibutuhkan anak-anaknya. Usia baby seperti Gio butuhnya apa, susu, jadi dibutuhkan, dicari. Sama seperti kita, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan akan mencukupinya. Tetapi sering kali kita lupa bahwa Tuhan itu maha tahu dan maha kuasa. Bahkan ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya belajar ya? Diilustrasikan yaitu burung dengan bunga bakung. Bapak Ibu Saudara, ketika saya di pastori, ada satu tanah seperti tulang begini, itu ada lubang lumayan sedikit besar. Ternyata itu sering ada burung masuk di situ, dibikin sebagai sarangnya. Jadi ibu burung itu kalau mau menelurkan anak-anaknya taruh di situ dan menetas. Orang tuanya cari makan keluar, dia datang lagi ngasih. Itu pagi-pagi saya lihat burung itu masuk ke lubang tanah di situ. Bapak Ibu Saudara, mereka tahu kebutuhan anak-anaknya, dan orang tuanya pasti berusaha memenuhi kebutuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya memperhatikan itu dan saya mendapatkan sebuah berkat dari binatang itu, mereka tidak pusing Bapak Ibu Saudara mencari makanannya. Pendeta itu kan binatang, gak punya pemikiran, gak punya akal budi. Yang mana mikirin kehidupan anak-anaknya ke depan. Kita kan manusia, punya akal, punya pemikiran, dan kita bisa berpikir kehidupan kita selanjutnya seperti apa. Betul Bapak Ibu Saudara. Yang maksud dari firman Tuhan itu bukan karena binatang itu gak punya pemikiran atau akal budi, tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan ini yang punya seluruh dunia ini dan isi-isinya. Tuhan mau tunjukkan bahwa ngapain kita pusing. Tuhan itu bisa mencukupi semua kebutuhan. Bahkan diilustrasikan tadi di bawah, bunga bakung aja tidak memikirkan bagaimana dia bertumbuh, mencari air dan segalanya. Tuhan mau mengajarkan kepada kita semua, kita tuh sama ciptaan Tuhan. Ngapain kita pusing memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi sesuai dengan pikiran kita? Buat apa kita memikirkan hal-hal yang terlalu jauh, yang membuat kita stres, depresi, dan akhirnya bisa saja bunuh diri. Tuhan sangat-sangat tahu kebutuhan kita. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, ini yang menarik, yaitu fokus pada kerajaan Allah dan kebenaran. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan
ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya mempelajari firman Tuhan ini, ada yang menarik adalah kata carilah. Saya mempelajari Bapak Ibu Saudara, ada dua hal maksud dari kata cari. Cari berarti menunjukkan sesuatu hal yang penting. Bapak Ibu Saudara, kalau saya tanya, penting mana, handphone atau dompet dalam kehidupan kita? Siapa yang sini lebih penting handphone? Siapa yang sini masih mementingkan dompet? Pasti hampir semua handphone. Kalau handphone nih hilang nih Bapak Ibu Saudara, setengah mati pasti kita. Semua ada di sini. Semua bank apapun ada di sini, mobile. Karena sekarang zamannya apa? Teknologi. Scan. Jarang sekarang yang orang pakai uang tunai. Kalau dompet hilang, ya udahlah, urus ke polisi, bilang kehilangan KTP apa segala macam. Bisa. Kalau handphone Bapak Ibu Saudara, orang setengah mati. Berarti ketika kita handphone ini hilang, berarti kan sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Maka kita harus apa? Cari. Sama. Maksud dari sini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seberapa pentingnya Tuhan dalam kehidupan kita? Seberapa pentingnya Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita sering mencari Tuhan? Atau hanya seminggu sekali cari Tuhan? Saya tanya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara khawatir seminggu sekali atau setiap hari? Siapa yang sini seminggu sekali khawatir? Siapa setiap hari? Saya setiap hari Bapak Ibu Saudara khawatir. Bahkan setiap menit, setiap jam, khawatir enggak? Khawatir. Tapi Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, kita cari Tuhan setiap hari atau enggak? Hah? Setiap jam atau enggak? Enggak lah pendeta, saya bisanya cuma hari Minggu doang. Itu pun tergantung pendeta. Kalau pendetanya asik, saya datang ke gereja. Kalau pendetanya bikin ngantuk, saya nggak datang. Saya mending online cari pendeta yang asik. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita lupa, kita khawatir tiap hari, tapi cari Tuhan cuman seminggu sekali. Itu masih bersyukur seminggu sekali. Ada anak Tuhan setahun 2 kali, nafas, Natal dan Paskah. Itu lebih parah Bapak Ibu Saudara. Mencari Tuhan hanya Natal dan Paskah. Karena apa? Natal dapat bingkisan, Paskah dapat telur. Selesai. Hari-harinya enggak. Tapi khawatirnya setiap hari. Minta Tuhannya nolong setiap hari. Tapi Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, kata cari itu bukan sekedar menunjukkan betapa pentingnya, tapi ada suatu tindakan aktif. Bapak Ibu Saudara, emang bisa nih HP hilang, terus cari di mana ya? Kita duduk diem. Tiba-tiba HP itu datang ke kita. Bisa seperti itu? Pasti kita cari. Minimal kita minta tolong teman minjem HP-nya, calling HP kita. Cari lewat GPS. Ada suatu tindakan yang aktif untuk mendapatkan apa yang kita hilang. Bapak Ibu Saudara, ini yang menarik. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Iya, pendeta, saya aktif ke gereja. Bahkan setiap ada kegiatan Selasa, persekutuan bapak-bapak, Rabu jam doa, Kamis persekutuan rumah tangga, Jumat, apalah Sabtu, apalah Minggu, 5 kali dalam seminggu. Tapi Bapak Ibu Saudara, jangan lupa di kata belakangnya dan kebenarannya. Banyak orang Kristen yang datang ke gereja melakukan aktivitas pelayanan,
tapi lupa belajar kebenaran firman Tuhan. Apa bedanya? Ini Bapak Ibu Saudara, kita datang ke gereja, tapi ketika belajar firman Tuhan, contoh, kasihlah musuhmu seperti gimana itu pendeta? Bapak Ibu Saudara, ada di sini orang yang kalau disakit menyakiti diri sendiri, ada. Setiap hari tampar gitu. Ada. Bukan karena nyamuk ya Bapak Ibu Saudara, tapi ada yang seperti itu. Pukul diri sendiri sampai biru. Ada orang yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mempunyai musuh, maksudnya kalau kita sayang diri kita, ya musuh kita jangan sampai kita hajar sampai bonyok berdarah. Bukan seperti itu. Tapi apa yang firman Tuhan? Kita doakan. Kita hanya datang ke gereja, tapi kalau tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, ya sama aja. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Kebenarannya tidak ada. Saya kesaksian Bapak Ibu Saudara, dulu sebelum saya belajar berfirman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, saya punya pemahaman bahwa perpuluhan itu tidak harus ke gereja. Saya bisa berpikir begini, saya punya perpuluhan, saya bisa kasih bantu orang, apa segala macam. Tujuannya sama. Saya punya pemahaman seperti itu dahulu. Tapi ketika saya belajar firman Tuhan, ternyata di dalam ayat ini dikatakan apa? Bawalah persembahan perpuluhanmu ke rumah Tuhan. Biarlah pembendarahan di rumah Bapakmu yang akan menolak. Itu ketika, aduh Tuhan, setengah mati Tuhan, kalau saya kasih persembahan perpuluhan ke gereja, berat. Masih ingat yang saya ceritakan tentang biskuit Astor itu? Dari Astor isinya 10, harusnya kita ngasih plus 10, berarti kasih 1, yaitu utuh. Terkadang kita dari 1 kita potek, kasih orang tua, kita potek tolong orang lain, kita potek ini, potek itu, dan sampai potek terakhir kita makan juga untuk diri kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat jelas menulis, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman Tuhan ini tidak bisa dipisahkan. Oh ya Tuhan, saya hanya sudah lakukan itu, cari kerajaan Tuhan, tapi tidak mencari kebenaran, bahkan tidak mau melakukan kebenaran Tuhan. Maka kata selanjutnya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau dua ini kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, firman Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin, maka semuanya Tuhan tambahkan. Semuanya loh Bapak Ibu Saudara, bukan kebutuhanmu, tapi semuanya, apapun itu Tuhan tambahkan kepada kita semua. Saya akan tutup Bapak Ibu Saudara. Ada kesimpulannya bahwa Tuhan peduli akan kehidupan kita. Fokuslah kepada Tuhan dengan mencari kerajaan Tuhan dan kebenaran, maka semua yang kita butuhkan sampai hal-hal terkecil pun Tuhan akan tambahkan. Amin. Saya undang Bapak Unsur PL Singer dan pemain musik. Kita tahu Tuhan kita menolong kita dan selalu menjaga kita. Bahkan sehelai di rambut kita pun Tuhan tidak akan izinkan jatuh. Begitu Tuhan peduli, Tuhan
sayang dengan anak-anaknya. Tuhan mau kita fokuskan diri kita ke hal-hal kerajaan Allah dan kebenaran, bukan fokus kita kepada hal-hal dunia seperti makanan, pakaian, dan apapun yang di dalam kehidupan kita. Ketika kita mendahulukan, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenaran, maka Tuhan akan menambahkannya dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian. Tuhan selalu menolong. Setiap musim yang berganti, Tuhan tetap ada di kehidupan kita, dan Dia akan berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.
Tuhan Bapa, kami bersyukur Tuhan. 9 bulan kami sudah melalui setiap musim kehidupan kami Tuhan. Suka, duka, kami sudah lalui Tuhan. Itu berkat Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ada setiap kami memerlukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami diingatkan Tuhan bahwa kami harus fokus pada Engkau Tuhan, karena firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami Tuhan, untuk kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Tuhan. Ingatkan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan sekedar kami menjadi anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan, tapi kami mau melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Seperti janji-Mu Tuhan di dalam firman, maka semua yang kami butuhkan Tuhan akan tambahkan dan cukupkan. Ajar kami Tuhan untuk mempunyai hati selalu bersyukur pada Engkau Tuhan. Dan terus ajar kami Tuhan hari demi hari untuk semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Bapak. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari arahkan hati pikiran dan mengangkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak, menantu, dan cucu-cucumu. Diberkatilah dalam pendidikan anak-anakmu, cucu-cucumu, diberikan hikmat, kepintaran, dan kecerdasan, sehingga menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah setiap usaha dan pekerjaan yang dikerjakan, sehingga menjadi berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut dan cinta akan Tuhan. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus sampai bertemu kita yang kedua kali. Haleluya. Amin. Aku memuji kebesaran-Mu.